Halo. Ring. Halo, Shalom. Saya Gembala Tetius Agus Rijanto dari Gereja Pembelian Firman Pondok Kemenangan Sukoharjo. Saat ini saya berada di lokasi di mana kemarin sore pukul 6 terjadi ledakan dahsyat di sini. Dan waktu itu saya masih di rumah. Rumah saya dengan tempat ini jaraknya hanya sekitar 20 meter, saudara. Dan ketika ledakan terjadi dengan dahsyat, rumah saya tergoncang, saudara. Saya kaget waktu itu, saya bisa mainan HP di teras rumah dan ada percikan api. Lalu saya lari keluar. Waktu itu saya orang yang pertama kali di TKP karena jam 18 adalah tepat waktu orang sembahyang sholat di masjid dan di rumah masing-masing. Saya melihat di lokasi ini ada korban seorang yang tergeletak dengan lumuran darah. Saya bingung nggak mau buat apa. Saya mau video pun tidak berani karena takut jadi saksi dan itu menjadi sesuatu yang rumit jadi bahan sahabat saya. Nah, saudara, hari ini saya mau bicara bukan masalah ledakan ini, tapi bicara masalah ketakutan. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Dan kemarin sore saya pun mengalami ketakutan yang luar biasa karena ledakannya sangat dahsyat, rumah saya tergoncang, saudara. Dan yang terjadi ternyata ada sebuah insiden yang tak pernah terpikir oleh siapapun. Dan setelah saya ke lokasi TKP, mulai berbondong-bondong orang datang penuh, sampai polisi datang, dibuat lem dan dibuat berita sampai nasional dengan luar biasa. Nah, saudara, ketakutan bisa terjadi kepada siapapun dan menyerang kapanpun dan tidak pernah kita undang. Nah, hari ini saya merenungkan tentang bagaimana ketakutan bisa menyerang kita. Satu hal yang perlu kita mengerti bahwa yang namanya iblis, yang namanya setan, digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, sudah tahu, singa yang sudah tua, yang sudah tidak bisa lari cepat, dia hanya mengandalkan auman. Nah, ketika malam dia mencari mangsa, entah itu rusa, entah itu kuda zebra, apapun, dengan aumannya yang keras dahsyat, si mangsa bisa gemetar dan ketakutan, tidak bisa lari, maka menjadi mangsa singa tua itu. Tapi beda dengan singa muda. Singa muda dengan diam-diam dia mengintip dan berlari cepat dan menangkap mangsanya. Nah, saudara, saya beritahukan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Pekerjaannya hanya mengintimidasi, menakuti kepada orang-orang, kepada anak-anak Tuhan. Nah, hari ini, saudara, kita tidak perlu takut dengan singa yang sudah tua dan ompong. Ketika engkau takut dalam sebuah ketakutan yang menyerang engkau, diintimidasi, saya nggak tahu ketakutan apa yang kita alami. Bisa karena keuangan, bisa karena penyakit, bisa karena masa depan, bisa karena pekerjaan, bisa karena keluarga, apapun, saudara. Itu bisa menyerang kepada kita siapapun, saudara. Dan kita bisa berdampak menjadi stres, ketakutan, dan kita bisa mencari jalan pintas. Nah, itu akan menjadi kita kesusahan yang sangat besar. Hari ini, firman Tuhan mengatakan, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 10, ayat yang ke-7 dikatakan, oleh karena itu, Yesua berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, bahwa akulah pintu bagi domba-domba itu. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Nah, saudara, percayakan hidupmu di tangan Tuhan. Dia pintu kita. Dia jalan kita, dia gembala yang baik, tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Zaman dulu, setiap ada kandang domba, itu nggak ada pintu. Pintunya ya gembala itu, dia tidur di pintu domba masuk. Jadi tidak ada bahaya apapun yang bisa masuk ke dalam kandang itu tanpa melalui si penjaga domba, yaitu Tuhan kita Yesus Mesias. Saudara, mari kita percaya. Dia gembala yang baik, dia menjaga kita, melindungi kita dari segala yang jahat. Ingat ketika kisah di kitab Keluaran, ketika bahaya maut itu menyerang bangsa Mesir, di setiap ambang pintu ada darah anak domba. Setiap pintu yang teroles oleh darah anak domba akan dilalukan dari segala bencana
maut yang menyerang orang pada waktu itu. Nah saudara, Yeshua HaMasyiah sudah mati di kayu salib, darahnya sudah mengoleskan pintu hati kita. Dan percayalah, kita anak-anak Tuhan, ketakutan itu terjadi di dunia ini, boleh berubah apapun, bencana apapun terjadi, tapi percayalah, Yeshua HaMasyiah adalah gembala yang baik buat kita. Dia menjaga kita, melindungi kita. Dia tidak akan mengizinkan yang jahat, yang membuat kita celaka, malapetaka, sakit, penyakit, kemiskinan tidak akan nyerang kita selama kita mau bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus di dalam iman kita. Amin saudara.